Welcome to Extraordinary XOL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk Al-Kahfi. Hari ini kita bahas dari ayat pertama hingga ya insya Allah kalau misalnya bisa sampai akhir ya. Kita langsung aja ke ayat pertama. Ini sebenarnya disclaimer dulu kalau misalnya dalam bahasa Inggris, nanti insya Allah aku jelasin dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama ini yang paling kerap dan familiar banget buat kita yaitu kata-kata alhamdulillah. Di sini ada kata-kata segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Di ayat pertama dari surah Al-Kahf ini fokusnya itu ke pujian kepada Allah. Jadi bagaimana kita memuji Allah atau kita mengatakan alhamdulillah itu khusus untuk Allah karena kenapa? Karena berarti kan kita berterima kasih. Itu kenapa? Karena Allah sudah menurunkan Al-Qur'an yang sangat powerful banget dan sangat berguna, bermanfaat banget buat hidup kita, diturunkan untuk semata-mata untuk kehidupan kita. Nah, sebenarnya rasa terima kasih atau pujian itu ada juga dalam bahasa Arab tuh bentuk lainnya atau namanya istilah lainnya, kata-kata lainnya, yaitu madaha dengan syukur. Nah, kalau di sini kan alhamd itu tadi ya yang segala puji itu pujian. Nah, ada kata lain yaitu madaha, tapi madaha ini artinya itu untuk memuji yang kayak apa ya? Memuji dengan ada maksud tertentu kadang-kadang. Misalnya memuji teman, "Ih kamu baik banget deh, kayaknya kamu orangnya ramah, rajin menabung dan suka menolong. Aduh aku nih lagi kere, kamu mau nggak nolongin aku?" Gitu. Misalnya, "Traktir aku dong gini-gini." Jadi, madaha itu bentuk pujian, kita memuji orang tapi kayak ada maunya, atau enggak, mau apa namanya, ini bisa kebohongan atau bisa yang kenyataan juga gitu. Jadi kayak muji-muji orang, ih kamu cantik gitu, padahal misalnya nggak terlalu atau gimana itu pujian yang bentuknya kayak gitu. Jadi bisa buruk, bisa untuk keburukan, bisa untuk kebaikan. Nah, selain itu ada syukur. Syukur juga, maksudnya pujian juga, ucapan terima kasih juga, tapi karena ada sesuatu yang diberikan orang lain atau karena apa ya kayak timbal balik gitu. Orang udah baik sama kita, terus kita berterima kasih, alhamdulillah syukron gitu kan. Jadi dan itu nggak akan kita bilang kalau orang nggak duluan ngasih sesuatu atau melakukan sesuatu buat kita gitu kan. Nah, sedangkan alhamdulillah ini bentuk pujian yang dia tidak butuh apapun dari luar untuk ke kitanya dan dia juga bukan kayak madaha ini bukan untuk ngeimpress orang atau untuk apa namanya atau bahkan kebohongan gitu. Jadi ini alhamdulillah ini benar-benar ada arti yang luas dan ada arti yang spesifiknya. Arti yang luasnya yaitu dia itu enggak eh, kita memuji Allah, kita berterima kasih kepada Allah terhadap agama Islam ini. Dan spesifiknya adalah karena memang worth it agama ini tuh worth it agama Islam ini kita tuh saking saking bersyukurnya ibaratnya kayak itu saking berterima kasihnya agama ini pun sebenarnya nggak ada apa ya nggak ada bukan bentuk timbal balik jadi nggak kayak madaha ataupun syukur. Jadi alhamdulillah ini masya Allah banget ya kata yang sangat menyimpan makna yang sangat insightful banget. Nah, di lain sisi, Quran itu kan emang powerful dan dia worth it untuk dipuji. Ibaratnya Quran ini kitab suci yang benar-benar nggak ada kontradiksi, terus dia juga jadi jalan kehidupan kita. Jadi memang pantas untuk dipuji, pantas untuk dilukan gitu maksudnya. Nah, selain itu,
ada kata-kata tadi abdihi, abduhu atau artinya hamba Allah kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tapi di kata lain itu juga artinya penyembah gitu maksudnya. Worshipper itu penyembah yang menyembah Allah. Sebenarnya pujian tertinggi bagi Allah, pujian tertinggi yaitu adalah kalau kita menyembah Allah. Dan status manusia yang tertinggi adalah sebagai hamba Allah, sebagai penyembah Allah. Jadi walaupun kita dibilang apa namanya hamba, yang menghamba, sebenarnya itu status yang tinggi banget dan kita sedang melakukan aktivitas yang tinggi banget stratanya gitu, statusnya. Selain berarti Al-Qur'an itu diturunkan untuk hamba Allah, di mana Quran ini sendiri adalah kitabah. Nah, kitabah ini nggak hanya artinya buku doang, tapi buku yang penuh dengan kebijaksanaan, banyak informasi di dalamnya, banyak pengetahuan, eh, dan kata-kata kitabah dengan Quran itu disandingkan atau waktu dikombinasikan itu menjadi arti yaitu kitab yang ditulis atau yang diturunkan, ditulis dan diturunkan, lalu Quran itu yang dilafalkan, yang dilafazkan. Jadi kitab Al-Quran itu jadi dua istilah yang menyatu menjadi satu makna satuan yang sangat menjadi akhirnya itu menjadi kredensialnya, legasinya Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Dan masih di ayat ini ada kata-kata yang aywaja. Jadi yang aywaja ini artinya crookedness itu kayak suatu yang bengkok atau ada kesalahan atau ada kekurangan, ada apa namanya nih ya, kebingungan. Jadi misalnya gini, kalau kita di jalan gitu, terus ada lobang-lobang, nggak mulus gitu jalannya. Nah itu namanya iwaja. Jadi dibilang Al-Quran itu tanpa penyimpangan, tanpa kesalahan, tanpa tanpa apa namanya flow gitu. Dia lurus banget dan lurus udah gitu nggak bisa dia tidak menyeleweng, tidak bengkok gitu. Dan kata-kata wajah ini juga artinya sesuatu yang nggak ada kebingungan di dalamnya. Misalnya kadang gini, complicated ya misalnya. Kita ngobrol sama orang, terus udah ngobrol panjang lebar, jadi ngawang ngalur ngidul gitu, terus kita kayak udah nggak ngerti lagi nih kita ngomongin apa sih gitu. Nah itu tuh itu wajar. Jadi itu jadi sesuatu yang kompleks tapi nggak nyambung, bengkok gitu, bingung. Gitu malah jadi membingungkan. Jadi argumennya tuh udah kayak nggak jelas kemana arahnya. Nah, sedangkan Al-Quran itu nggak seperti itu. Dijelaskan di sini bahwa Al-Quran itu lurus, udah mah lurus, nggak ada bengkok, nggak ada cacat, dan dia mengarah ke suatu arah yang lurus. Dia ada tujuannya lurus gitu. Arah percakapannya, ibaratnya arah percakapannya itu menuju suatu titik fokus yang ada maknanya, ada artinya, nggak random doang misalnya, oh ya udah deh Al-Baqarah turun duluan, terus ayat ini deh duluan, ayat ini deh setelah ini gitu. Nggak secara random, itu ada maknanya, ada fungsinya, ada arahnya, dan arah itu yang lurus. Nah, dikuatkan lagi di ayat kedua, kata-kata qayyim, qayyimah ini, yaitu tetap lurus. Jadi Quran sendiri sudah lurus, sudah sebagai apa namanya, sebagai kitab yang berdiri sendiri dan lurus banget. Dan dia qayyim, ditambah dengan qayyim, ini dia membuat yang lain atau pengikutnya membuat sesuatu yang lain menjadi lurus juga. Jadi dia sendiri udah lurus, dia membuat yang lain juga lurus. Jadi kayak misalnya pondasi atau pilar gitu ya, kayak pilar rumah gitu. Kan nggak mungkin bengkok kan, pasti dia harus lurus, tegak. Setelah itu dia juga membuat rumah itu pun berdiri dengan tegak. Jadi
dianya sendiri tegak, lurus, dan dia membuat rumah itu menjadi kuat dan tegak juga. Seperti Quran ini membuat para muslimin menjadi berada tetap di jalan yang lurus. Dan harus ini across generation, jadi harus apply ke semua generasi, ke semua zaman, karena kan udah kitab terakhir juga. Nah, kenapa difokuskan juga ke generasi yang apa namanya ya, udah setelah Nabi Muhammad kan sebenarnya udah banyak banget gitu. Udah dan lama, benar-benar lama. Sedangkan kalau dulu ada Nabi Musa dan Nabi Isa dengan kitab-kitabnya berbeda-beda gitu. Kenapa Quran ini menjadi yang terakhir? Karena dikatakan juga bahwa yang kitab-kitab sebelumnya itu menjadi bengkok karena orang-orang yang mengikutinya juga udah bengkok juga. Mereka nggak mengikuti dengan tok lurus kitab ibaratnya kitab Injil gitu ya, kitab Injil atau Zabur gitu. Mereka nggak ngikutin dengan benar-benar kitab yang lurus itu, sehingga pengikut Nabi Isa menjadi bengkok gitu, malah menjadi Kristen gitu, membuat agama sendiri, dan jadinya merusak karena udah bengkok nih semua nih kitab-kitab yang lain, akhirnya Allah turunkan, nah ini Al-Quran, dia tidak akan bengkok, dia akan lurus, dan dia akan meluruskan orang-orang yang mengikutinya. Jadi ini juga menekankan bahwa kitab-kitab sebelumnya yang sudah disalahgunakan, diubah-ubah itu udah nggak ibaratnya kayak dianulir, dipakailah Al-Quran, insya Allah. Nah, selain itu, di kata-kata di ayat kedua ini ada uh, warning, jadi ada peringatan gitu. Peringatan yang uh, Allah berikan kepada kita semua. Jadi ini di ayat kedua tuh langsung Allah mengatakan bahwa ada peringatan di mana akan terjadi sesuatu yang besar, atau berhati-hatilah kalian gitu ibaratnya. Bahwa nanti akan ada sesuatu yang besar, ada musibah, ya kalau misalnya kita lihat mungkin fitnah Dajjal gitu ya. Dan warning ini tuh untuk semuanya, mau mukmin, kafir, munafikun, terbuka untuk semua. Maksudnya memang untuk semua orang. Dan kata-kata syadidin itu benar-benar sesuatu yang terasa dekat, terus kayak apa ya, mudah keakses sama kita gitu. Misalnya gimana ya, kalau kita tuh kayak deket gitu, deket banget dengan suatu kejadian yang itu bisa terjadi kapan aja, dan kita sebenarnya tuh sangat dekat dengan itu. Ditekankannya seperti itu. Nah, eh, tapi menariknya masih di ayat yang sama ternyata diberikan ada kabar baiknya, ada kabar berita. Tapi jadi kayak dibilang ada kabar baik untuk para mukminin, yaitu para mukminin yang mempunyai kualifikasi. Jadi gini, kalau tadi warning itu untuk semuanya, mau mukminin, mau kafir atau apa. Tapi kalau kabar baik hanya untuk mukminin. Dan nggak sampai situ doang, nggak muslim doang gitu, nggak mukmin doang, tapi ada kualifikasinya lagi. Jadi ada filternya lagi nih. Ternyata kita nggak cukup untuk menjadi muslim aja. Kita harus jadi apa? Harus menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, itu act righteously, atau menuruti perintah Allah dan menjauhi larangannya itu. Cuma jadi mukmin aja tidak cukup ternyata. Nah, dijanjikan pada Allah, kabar baiknya itu adalah dijanjikan oleh Allah kompensasi yang sangat besar dan indah yaitu di akhirat. Tentu itu jannah gitu, surga. Nah, di sini juga menariknya adalah tadi dua kontras.
tadi warning itu, peringatan itu untuk semua, tapi surga, maksudnya kompensasi yang kabar baik itu hanya untuk mukmin. Terus si kompensasi ini adanya di akhirat, tapi warning, peringatan adanya di dunia. Nah, ini terkait dengan ayat ketiga selanjutnya, dijelasin lebih lebih diperdalam, dijelasin kompensasi tadi itu, hadiahnya yang dikasih oleh Allah, yaitu makithina fi abada. Jadi kata-kata ini ada abadi-abada gitu ya. Ini artinya tuh bahwa kalian yang tadi dijanjikan, mukminin yang dijanjikan surga itu akan stay di surga dan akan mengantisipasi setiap kesenangannya di sana gitu. Maksudnya gimana nih? Kata-katanya agak 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 ini ya, membingungkan emang. Jadi ibaratnya gini, kalau kita di rumah terus kita lagi libur gitu kan, aduh lagi pengen makan sushi, aduh lagi pengen nonton ini, nonton, terus aduh lagi pengen ngobrol sama keluarga, pokoknya kesenangan-kesenangan ya, maksudnya kita happy gitu kan. Tapi nanti udah sore atau apa, bosen juga. Kayak, oh ya ya udah terus ngapain lagi ya? Terus apa lagi ya? Aduh mau makan apa gitu. Jadi kayak walaupun kesenangan itu terus atau kebahagiaan itu terus kita dapatkan, kadang-kadang itu membuat kita bosan juga. Justru yang membuat kita selalu excited adalah antisipasi terhadap apalagi nih nextnya gitu. Aduh, aku mau ngelakuin apa lagi ya gitu. Atau misalnya jalan-jalan traveling. Sekarang minggu minggu ini aku mau jalan-jalan ke Jepang gitu. Terus udah ke Jepang, minggu depan kemana ya? Minggu minggu depan lagi kemana ya? Bulan depan kemana ya? Gitu. Itu excitement-nya itu, maksudnya kita selalu bahagia karena mengantisipasi itu. Karena ada apa ya namanya? Akan ada sesuatu yang kita udah expect bahkan kita dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Tapi ternyata kalau di dunia, ya itu kita akan kayak pengen lagi tapi belum tentu kita juga dapat gitu. Dan kebahagiaan juga nggak selalu bertahan lama. Ibaratnya ya kita udah jalan-jalan tapi sepulangnya baru masih di pesawat gitu. Kayak udah bete gitu ya pulang. Aduh besok udah Senin lagi kerja misalnya atau ya besok kuliah gitu. Ya jadi kayak kebahagiaan itu nggak bisa bertahan lama. Sedangkan di surga kita udah tahu gitu, di surga itu emang emang selamanya, tapi di ayat ini bahkan ditekankan lagi. Yang selamanya itu ditekankan bahwa kalian akan tinggal di situ selamanya. Ibaratnya ini double gitu dibilang, seolah-olah double. Dan antisipasinya juga bahwa nanti di sana kalian nggak hanya akan dikasih kesenangan, tapi akan diberikan lebih, lebih, lebih lagi. Kesenangannya itu akan naik, 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 naik. Bukan hal yang selevel, enggak. Dan tidak akan ada kebosanan, nggak ada waktu juga dibunuh kan di surga itu, akan terus meningkat joy-nya itu, happiness-nya itu jadi meningkat terus. Itulah yang disebut dengan anticipation tadi. Makanya bahkan lebih 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 enak lagi, lebih bagus lagi, lebih 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 lagi sampai tidak terhingga bahkan. Jadi ini apa? Ini sebuah hadiah yang Allah janjikan dan bagaimana Allah apa namanya memberitahu kepada kita gitu. Segitunya hebatnya, segitunya wownya itu di surga ini nggak bisa dibandingin banget dengan kebahagiaan yang kita rasain di dunia. Nah, dari 3 ayat itu aja, sebenarnya itu udah mencakup eh, fundamental atau kayak rukun Islam dan rukun iman dalam Islam. Yaitu misalnya tauhid di ayat pertama tadi bahwa alhamdulillah itu kan pujian bagi Allah. Terus risalah atau Allah menurunkan Al-Qur'an, ya kan? Rukun terhadap Al-Qur'an. Selain itu ada kepada hari akhir. Menceritakan tadi ya tentang surga, tentang balasan nanti yang akan bagi orang-orang yang tadi warning peringatan tadi.
Jadi ini mencakup, udah dari 3 ayat itu aja sudah mencakup banyak hal yang fundamental dan basic dalam Islam. Selain itu, ternyata juga membahas pilar iman gitu, rukun imannya, yaitu bagaimana kita mencintai Allah. Alhamdulillah, itu kan bentuk kita memuji. Kalau kalau kita mencintai orang tua kita kan kita sering puji, wah mama cantik banget hari ini, aku sayang mama gitu. Itu bentuk kita mencintai. Jadi kita bilang alhamdulillah kepada Allah itu kita bentuk mencintai Allah. Hub. Selain itu ada juga takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Takut akan hukuman yang akan diberikan oleh Allah. Yang tadi warning itu peringatan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah gitu. Dan di iman yang ketiga adalah bagaimana kita berharap kepada Allah, rasa rojaknya kita kepada Allah. Kita mengharapkan tadi hadiah itu, surga yang kenikmatannya, kebahagiaannya berlipat-lipat. Nah, dari sini juga banyak dijelaskan tentang Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu mengkombinasikan. Jadi eh, Allah tuh nggak pernah cuma ngasih warning, ibaratnya membuat kita takut gitu atau nggak kasih kabar buruk tanpa memberikan kabar baik bahkan di ayat yang sama atau bahkan berdekatan di konteks yang sama. Tadi kan diberikan warning tuh yang pas di ayat kedua, peringatan akan terjadi kepada umat manusia suatu bencana yang besar gitu kan, fitnah dajjal atau apa segala. Nah, itu peringatan. Tapi setelahnya diberikan kabar baik. Jadi ada dua hal nih. Selalu Allah itu saking maha penyayangnya kepada kita. Allah itu apa? Nggak cuma ancaman aja, tapi juga memberikan kita kabar baik. Nah, em, kayak kehidupan kita lah ibaratnya. Kalau ada hadiah, ya ada hukuman juga. Ada insentif, ada hukuman, reward, punishment lah gitu. Biar balance gitu dan nggak berasa kayak terlalu berat sebelah yang aduh takut takut banget gitu jadinya, tapi nggak ada rasa harap kepada Allah. Itu harus balance, harus seimbang. Kita nggak boleh cuma takut takut neraka doang, takut masuk neraka doang, tapi kita nggak berharap untuk masuk surga gitu kan, jadi nggak balance nanti. Nah, di Quran ini mengkombinasikan dua hal itu. Maka dari itu misalnya kalau aku nggak tahu sih kalau misalnya teman-teman gitu pernah ditanya sama teman yang non muslim atau sama teman-teman yang lain atau gimana, pernah misalnya ditanya gimana kamu yakin kalau Islam tuh yang benar, kan bisa aja agama lain gitu, kok kamu yakin banget sih Islam yang benar atau enggak, apa buktinya nih gitu. Nah, kita bisa bilang Quran itu buktinya. 80% isi dari Al-Quran yang bisa dibuktikan di sains itu terbukti semua betul. 20% lainnya bukan terbukti salah, tapi emang belum ada teknologi sains yang bisa membuktikan hal-hal goib misalnya kan tentang akhirat atau hal yang lain. Itu belum bisa dibuktikan. Dan ibaratnya gini, kalau kita ngelihat uh, nggak tahu teman-teman kalau misalnya ngerjain skripsi gitu ya, metode kuantitatif atau apa. Ibaratnya kalau udah 80% benar, ya pasti ibaratnya kita udah bisa ambil kesimpulan 20%-nya lainnya pasti benar juga. Orang udah mayoritas 80%-nya betul, tanpa ada cacat sedikit pun, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Dimana kitab lain, kalau di-compare banyak banget cacatnya kalau kitab lain. Tapi kita tahu Quran, itu nggak ada sama sekali. Dibuktikan dengan sains, dibuktikan dengan apa? Itu betul semua, jadi nggak ada kesalahan gitu. Nah, inilah keajaiban gitu, living miracle-nya dari umat Islam itu adalah Quran. Dari pembacaannya, fakta bahwa ini kitab suci satu-satunya yang dihafalkan oleh pengikutnya dan jumlahnya orangnya banyak gitu. Terus dari segi pemahamannya bahkan bisa diimplementasikan ke dalam hidup, itu adalah apa ya, legacy kita yang paling paling bukti nyata banget gitu dari agama Islam ini. Oke.
Oh ya udah, nggak apa-apa, masih ada waktu ya. Insya Allah. Nah, ini scene-nya beda nih. Kalau untuk ayat selanjutnya itu scene-nya berbeda. Eh, jadi ini masuk ke ranah apa ya? Ibaratnya tadi kan kita udah banyak memahami bahwa bagaimana Al-Quran itu keagungannya. Nah, sekarang ini lebih ke arah warning tadi. Warning jenis apa sih yang Allah maksudkan itu? Di ayat keempat itu, Allah mengatakan bahwa, sebentar, maaf. Nah, ini bahwa apa ya? Maksudnya mau memperingatkan orang-orang yang bengkok gitu, yang kafir, yang sudah apa namanya, bahwa mereka itu akan ditimpakan sebuah musibah yang benar-benar lah. Di mana kalau yang kita, maksudnya gini, seperti yang kita tahu gitu, misalnya umat Kristen, mereka bilang bahwa Tuhan itu mengambil anak, maksudnya ada anaknya gitu kan, Trinitas itu. Nah, ini suatu yang sangat sangat krusial banget bagi Allah. Dipersekutukan itu kan syirik. Berarti udah pasti kafir. Nah, dilanjutkan di ayat 5-nya ini. Jadi dibilang bahwa mereka tuh nggak tahu apa yang mereka omongin. Misalnya gini, kita berdebat nih sama orang. Tapi kita sebenarnya mendebat, misalnya kita kekeh nih sama sesuatu yang kita pikir benar, padahal kita tuh kayak sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang itu. Bukan nggak tahu apa-apa ya, cuma kayak terlalu kepedean gitu kali ya. Terlalu kepedean, kita ngerasa bener, ngedebat orang sampai habis-habisan, terus orang yang orang di pihak lainnya tuh kayak jadi kayak yang, ini orang ngerti nggak sih yang diomongin apa? Udah tahu salah gitu, kekeh banget gitu. Terus jadi Allah bilang bahwa mereka yang menyekutukan Allah, bilang bilang Tuhan punya anak, itu mereka tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa, tapi kekeh banget, terlalu kepedean, dan mereka tuh nggak tahu mereka ngomongin apa gitu. Mereka sebenarnya nggak tahu apa-apa, dan itu a big deal banget loh sebenarnya. Itu sesuatu yang sangat sangat serius, karena kata-kata itu keluar dari mereka gitu, bahkan sampai, maksudnya sampai jadi agama gitu. Nah, di sini juga ditekan ada kata-kata kalimah. Kalimah itu artinya dalam bahasa Arab itu sebenarnya kata. Kalau bahasa Indonesia kan kalimat, satu kalimat gitu, terdiri dari beberapa kata. Tapi kalau bahasa Arab itu kalimah itu artinya satu kata, single word gitu, satu kata. Jadi Allah menekankan ini, bahkan itu bukan bukan perkataan mereka yang panjang-panjang gitu, enggak, bahkan satu kata saja yang sudah menunjukkan menyekutukan Allah, itu udah dibilang syirik. Bahkan satu kata itu aja itu udah menunjukkan apa namanya? Bahwa mereka syirik, menyekutukan Allah. Jadi masih nyambung ke yang tadi, bahwa orang-orang syirik itu kan, maksudnya Rasulullah ini ngomongin sekarang ke point of view-nya Rasulullah. Rasulullah tuh sedih banget. Dimana kita tahu Rasulullah tuh sayang banget sama kita. Maka Rasulullah tuh sedih banget kalau ada orang yang sampai kayak menyekutukan Allah. Itu kan mereka auto jahanam gitu. Nah, sehingga sedihnya itu tuh, aku bilang kalau sedihnya itu sampai segitu nyelekit, segitu sedihnya, sampai itu seolah-olah tuh bisa membunuh dia, membunuh orang. Kita tuh nggak perlu membunuh orang dengan fisik atau apa, dengan senjata gitu ya, dengan fisikal. Tapi kayak dengan hati itu, dengan psikologis itu bisa membunuh juga. Atau misalnya kayak gini, kalau misalnya kita suka dengar ada orang yang ditinggal keluarga terdekatnya, orang orang tersayang di keluarganya gitu, atau misalnya kakek nenek gitu, si nenek udah meninggal duluan, nggak lama kakek
juga ikut meninggal. Itu karena mereka tuh ngerasa, aduh kehilangan banget, tuh sedih banget, sampai itu bisa membunuh mereka, gitu. Jadi kata-kata Baki di sini tuh kayak Allah mengatakan, ya ya hambaku, ya Muhammad gitu. Aku tahu kamu sedih banget sampai kamu tuh berasa kayak mau mati, apa namanya, bisa membunuhmu gitu. Karena kamu tahu bahwa orang-orang ini nih yang syirik, yang kafir ini, itu mereka akan sangat rugi banget karena Nabi Muhammad kan udah lihat gitu. Ada jejak-jejak di mana ini tuh pernah terjadi di zaman sebelumnya juga. Nyambung ke yang tadi umat Kristen itu dengan Trinitas, yaitu mereka mereka tuh yang tadinya sebenarnya kayak nggak logis kan mereka kayak nggak tahu mereka ngomongin apa, tapi di apa ya, dilogis-logisin gitu, dibikin nyambung-nyambung gitu. Jadi kan mereka saat saat dulu itu ada namanya Dark Ages, itu udah masa kelam banget lah. Nah di saat itu justru mereka mengirimkan pelajar-pelajar terbaiknya, orang-orang terbaiknya untuk menuntut ilmu di negara Muslim. Karena negara Muslim kan, maksudnya umat Muslim pada zaman itu kan ini banget ya, apa namanya, wow banget lah, berjaya. Dark Ages juga. Ya, maaf. Justru Iya, yang Muslim lagi ini ya masa-masa emasnya. masa apa? Maaf. Yang Suaranya Muslim suara lagi apa? di masa-masa emasnya. Iya, lagi masa emasnya banget. Iya, kalau mereka kan masa kelamnya banget yang ya itulah semua orang dipasung sedikit, terus saintis itu yang cerita Archimedes itu dipenggal gitu, padahal sekarang dielulukan gitu kan. Dulu dibunuh, diburu gitu orang-orang yang kayak begitu. Nah, itu kan kayak sadis banget mereka gitu. Nah, makanya pada zaman itu tuh banyak yang kayak menuntut ilmu keluar gitu kan, keluar ke negara-negara muslim, ke Andalusia. Nah, kalau zaman sekarang kan ya ya kita gitu, orang-orang muslim malah yang belajar ke US gitu kan, ke Eropa, malah ke negara lain. Kebalik ya. Kebalik ya. Aduh, sekarang malah jadi kebalik. Nah, terus mereka Mereka dulu setelah belajar iya, ke kiri dulu. iya malah jadi kebalik. Nah, setelah mereka menuntut ilmu, udah dapat banyak ilmu, sebenarnya kan ada kekhawatiran juga nih, ada resiko sebenarnya. Kalau misalnya orang-orang barat itu, datang ke negara muslim untuk belajar, kan bisa jadi mereka misalnya tobat terus menjadi muslim gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang, ternyata memegang teguh, kepercayaan mereka, Kristennya mereka, tapi mendapat ilmu juga gitu dari negara-negara muslim. Terus mereka balik nih ke negaranya. Mereka balik bawa ilmu itu semua, mereka mengembangkan sains, mereka membuat gebrakan, itulah yang jadi era Renaissance. Nah, era Renaissance ini Enlightenment era, masa apa namanya? Masa pencerahan gitu. Seolah-olah tuh negara Eropa sekarang, wah kita nih, ya gimana sih kalau orang baru baru tahu sesuatu gitu kan, wow banget, lihat nih smartphone gue baru loh gitu kan, ini kayak ada teknologi baru kan, wow gitu kan, kita kayak wah berasanya. Iya. Jadi iya, jadi semua di Wow. negara negara barat itu jadi mereka kayak eh, mulai tuh ngomongin science, mulai ngomongin logika, apa terus padahal umat muslim udah duluan itu udah dari kapan tahu umat muslim itu mengembangkan astronomi, kedokteran itu semua umat muslim udah gitu. Nah, sebenarnya di sini dari perspektif agama Kristen sendiri dengan sains itu nge-clash. Itu sebenarnya nggak cocok, nggak cocok nih, nggak masuk. Nah, jadi terbagi dua nih. Ada yang golongan si saintis, ibaratnya Kristen saintis, dengan Kristen yang memegang teguh dengan agamanya, ibaratnya gitu. Makanya kan kalau di agama Kristen itu kalau
ke gereja gitu menanyakan apapun kita maksudnya orang Kristennya menanyakan kenapa Tuhan itu disalib gitu, kenapa Tuhan itu ada kayak memang bentuknya begini, itu nggak boleh. Jadi reasoning, alasan logika atau apa itu nggak boleh. Kamu percaya apa yang kita katakan Jadi itu kamu harus normal percaya. gitu ya Kak? Iya, jadi mereka tuh nggak boleh loh mempertanyakan tentang Trinitas, mempertanyakan apa, nggak boleh. Kalau kamu mempertanyakan, justru itu katanya bentuk dari kamu tidak beriman, justru. Kamu kurang beriman nih, kamu Kristennya kurang nih, berarti kamu harus, ya itulah tadi ke bilik dosa itulah gitu, bilik dosa untuk apa segala. Jadi justru di-suppress gitu, ditekan logikanya, ditekan ilmu pengetahuannya ditekan, nggak boleh kritis gitu sebenarnya. Nah, Pantesan Ustadz Felix eh, dimarahin. kenapa? Iya, pantesan Ustadz Felix dimarahin waktu itu waktu nanya kayak gitu. Ah iya benar, betul. Iya dimarahin kan, karena mereka Nggak nggak boleh. boleh Karena kepo. sebenarnya juga mereka nggak tahu, karena mereka juga nggak tahu jawabannya. Mereka pun dan kalau mereka coba Iya. cari tahu, ntar ujung-ujungnya malah jadi Muslim gitu. Akhirnya dibuatlah oleh paus dan atasan itu semua, wah bahaya nih kalau mereka mempertanyakan. Udah bilang aja kalau kalau lu nanya-nanya, ntar lu murtad gitu ibaratnya dari Kristen gitu kan. Orang jadi takut. Ya, gitu. Orang jadi, oh iya ya aku percaya, ya Tuhan Roh Kudus ini percaya gitu. Jadi mereka ya eh, fokus ke situ. Sedangkan orang-orang yang berpikir, makanya banyak kan mu'alaf itu kenapa malah dari kalangan pastor, malah dari kalangan apa namanya paus yang tinggi, maksudnya mereka tuh ibaratnya pastornya gereja pasti berilmu banget lah, ibaratnya beragama banget gitu. Ibaratnya kalau kita ulama besar gitu, tiba-tiba kan murtad kan aneh gitu kan. Lah mereka yang tahu banget dengan agama mereka, kok mereka malah pindah agama? Karena mereka kritis, mereka mikir, iya ya, kok begini ya? Dan mereka jadi cari tahu. Pas cari tahu, ternyata menemukan kebenarannya, oh kebenarannya itu Islam. Pindahlah gitu. Sedangkan kalau pengikut yang cengcereme ini kan ya ngikut aja, gitu. Nggak terlalu mikir juga gitu orang-orang kebanyakan. Nah, nyambung ke yang tadi itu, jadi orang Kristen original itu sebenarnya tuh apa gak suka dengan Christianity ini karena kan sadis tadi kan suka pasung pasung orang saintis apa Archimedes dipasung gitu dipenggal dicari-cari saintis-saintis Galileo apa namanya tuh pokoknya yang banyak penemu-penemu itu kan pada dibunuh gitu diburu gitu dibilang penyihir nah sehingga jadinya muncullah kayak sebuah mindset atau gerakan gitu sekularisme. Nah, sekularismenya ini. Jadi biar ya udahlah kalau gitu biar damai, biar aman gini aja deh. Yang mau beragama beragama aja. Udah ya apa namanya? Dengan ritual agama ya udah. Tapi nih kalau buat kehidupan kita sekarang, kehidupan, cara menjalankan pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, kita pakai logika. Kita pakai yang sains ini nih, teknologi. Sekuler itu artinya secular, separate, terpisah, dipisahkan. Kalau kita kan, kalau umat muslim kan, agama dengan kehidupan kita ya satu. Bahkan sebenarnya kehidupan kita harusnya ngikutin agama, ya kan? Kita Iya benar. Agama ngelakuin mengatur aktivitas semua. karena iya betul, agamanya di atas baru aktivitas kita. Lah kita kan menjalankan aktivitas buat apa? Buat dapat pahala, buat masuk surga, ya itu kan agama. Kita sedang menjalankan ritual ini, kita sedang beribadah. Bekerja tuh beribadah, makan tuh beribadah, ke kamar mandi itu beribadah. Jadi kita tuh bahkan aktivitas kita tuh di bawah agama. Nah, mereka nih si Kristen orang Kristen justru mau misahin. Oh, ya udah kalau mau ngerjain agama Kristen makanya mereka kalau pastor atau apa nggak nikah gitu kan ibaratnya nggak melakukan aktivitas duniawi. Udah fokus aja jadi pastor, fokus aja jadi ya ininya gitu kan pembesar agamanya gitu. Tapi ya kalau kita yang kerja di sini ya udah kerja. Nah, masalahnya adalah sekularisme ini ternyata tidak hanya di Kristen. Ini adalah sebuah mindset
yang sudah tersebar bahkan ke agama lain. Mostly bahkan di Muslim. Gimana? Oh, sholat ya sholat. Tapi kalau kerjaan jangan ngikut-ngikut ya. Gue butuh duit nih, masih kerja di bank, nggak apa-apa lah. Jangan bawa-bawa agama. Jangan bawa-bawa agama, betul banget. Lu gimana sih? Ini kan buat cari nafkah, nggak usah bawa-bawa agama lah. Lah, lu hidup kan buat agama, bagaimana? Gitu. Jadi kalau udah orang bilang jangan bawa-bawa agama, berarti udah sekularism. Dia udah memisahkan. Ini bahkan kalau kita bilang ya, dunia urusan dunia, urusan akhirat. Mohon maaf, dunia itu dilakukan untuk urusan akhirat justru. Ini harus barengan. Nggak ada berbeda, nggak ada keterpisahan itu nggak ada. Nah, orang-orang tadi yang sekuler itu tuh kayak bilang, agama itu untuk orang-orang yang nggak mikir gitu. Untuk close minded, kamu close minded banget sih kok, kamu alim banget sih, jangan terlalu alim banget, nanti nggak berpendidikan gitu. Banyak juga kan yang nge-label-label Karena masa kayak lalu gitu. mereka yang kelam itu. Masa lalu yang kelam, iya sih bisa juga kayak gitu. Jadi mereka juga kayak bilang, mereka kan karena pakai logika banget gitu, pakai sains banget, mereka malah bilang, emang ada Tuhan? Mana Tuhan? Coba nih, yang ngebangun jalan siapa? Tuhan. Katanya Tuhan membuat kita semua, menciptakan kita semua. Emang yang bikin jalan raya dan gedung-gedung itu Tuhan? Kan kita yang ngerjain, tukang yang ngerjain. Coba dong pakai logika, logis dong, sains nih, gini-gini. Enggak. Nah, akhirnya fokusnya itu bukan lagi ke agama atau Tuhan, tapi fokusnya ke yang duniawi ini, yang mereka merasa mereka harus bisa lihat. Nah, kita fokusnya kemana? Ke janji Allah atau kehidupan yang tidak bisa kita lihat itu, yang goib itu, atau kehidupan kita sekarang. Kadang-kadang ini tipis banget, tapi bahkan secara nggak sadar bisa jadi ada hal-hal atau ada tindakan atau ada pikiran kita yang agak-agak sekularisme juga. Karena itu kan mindset ya. Jadi secara nggak sadar gitu. Secara nggak sadar kita merefleksikan, ibaratnya gini, kita kerja atau kita kuliah, tiba-tiba azan, dosennya belum bilang, oh ya yang mau sholat silahkan gitu. Tapi udah azan nih, terus kayak, aduh, ini hal kecil ya, tapi gimana ya? eh eh, kayak berasa kayak, aduh nanggung deh gitu. Lagian juga nggak ada yang keluar. Lah masa gue tiba-tiba minta izin keluar bisa bisa dibacok nih sama dosennya gitu atau gimana? Padahal apa? Yang di atas yang mana? Kamu belajar kuliah untuk apa? Ya Oh, kalau Allah manggil lagi sih. gitu. Ini hal-hal kecil tapi apa namanya? Krusial banget gitu. Atau misalnya yang dagang gitu, yang punya usaha toko atau apa, sholat Jumat gitu, tiba-tiba udah manggil sholat Jumat apa, terus kayak aduh nanggung nih, justru lagi banyak nih usaha, lagi banyak yang beli, atau udah nanti aja lah, ya minggu depan lah, kan 2 kali baru kafir kan gitu, kalau lewat 2 kali gitu. Nah, kok ditukar gitu, ibaratnya agama, ibadah dia ditukar dengan uang sekedar 50.000 atau 100.000 dari kerjaannya dia. Padahal dia kerja untuk agama, kerja untuk ibadah gitu kan sebenarnya harusnya. Ini malah nanti dulu deh ibadahnya gitu. Atau hal-hal yang kayak tadi gitu, kita di kuliah, di sekolah. Emang itu tantangan banget buat kita. Dan kadang kita bakal harus berdiri sendiri, bukan melawan ya, bahkan kita kayak jadi minoritas. Dilihat sama teman, ih gitu banget sih, sholat kan bisa jam 4 kalau asar. Ya elah, masih maghribnya masih lama juga sih, sholatnya bisa ntar aja. Oh, malah digituin kan, dijulitin gitu. Kita mau taat, tapi malah jadi julitin. Gimana nih? Netizen. Jadi secularism itu bahkan mereka sampai ke hal-hal yang mereka merasa misalnya kalau kesurupan atau kayak orang yang mental illness itu mereka ngakuin lobotomi itu kayak kayak di drill di bor gitu otaknya. Mereka merasa tuh itu yang salah otaknya tuh kayaknya deh, sakit otaknya gitu. Terus di bor, banyak kan itu film-film yang ditaruh di penjara rumah sakit jiwa itu
Orang-orang yang mental illness secara psikologis sebenarnya itu sakit psikologi, sakit hati ya, kolbu gitu ya, kolbu. Tapi mereka secara logis, mereka kan nggak bisa lihat, hati apa kolbu, jiwa, mana tuh jiwa, kagak ada nih, gue scan nih pakai X-ray, pakai apa, kagak ada tuh yang namanya jiwa gitu. Ya, ya mungkin itu di pikiranmu saja gitu, otaknya aja, dibor di otaknya, ya Allah Akbar. Jadi eh, bahkan hal-hal yang kayak tadi misalnya depresi, stres, mereka akan kasih solusi seperti apa? Love yourself, jalan-jalan, habisin uang kamu, hiduplah yang nyaman. Nanti kalau kamu hidup nyaman, kamu bahagia, kamu jadi nggak sakit jiwa lagi gitu, kamu nggak depresi lagi. Aduh, padahal justru yang banyak bunuh diri yang orang berkecukupan itu karena mereka menukarkan akhirat gitu, menukarkan hal yang akhirat itu dengan duniawi sekarang, dengan apa-apa yang ada di dunia. Gitu sih. Dan itu nanti mengarahnya ke materialisme. Akhirnya saking terlalu ke dunia, makanya menjadi materialisme tadi, sekulerisme itu jadi mengarahnya ke material, itu menjadi konsekuensinya. Konsekuensinya tuh materialisme itu jadi mengglobal. Kita jadi berpikir, oh aku habis sekolah, aku harus kuliah, terus kuliahnya di jurusan yang nanti kerjanya bisa dapat kerja, habis dapat duit itu buat beli rumah, nanti berumah terus nikah, beranak gitu kan, nanti anakku juga dimasukin ke sekolah, walaupun kita mikirnya itu sekolah ponpes gitu atau apa gimana, tapi ini udah mindset materialisme. Maksudnya apa? Tujuannya kuliah itu kamu buat apa? Tujuannya untuk nyari duit, kerja untuk nyari duit, apa semuanya ke arah uang, obsesinya ke situ, gitu. Jadi udah nggak, mereka juga ekstrimnya ya, kayak nggak peduli nanti mau gimana. Makanya banyak orang yang kayak misalnya kalau orang-orang barat kan minum-minum, narkoba, karena mereka nggak peduli juga. Ya udah hidup gue udah sampai sini aja. Mereka kan nggak percaya gitu, nggak terlalu percaya juga sih dengan adanya surga neraka gitu. Jadi kayak ya udah gue mau menikmati hidup gue sekarang. Gue punya duit sekarang, gue mau menikmati sekarang. Nanti kapan lagi? Nanti kalau gue mati, ya nggak bisa gue bawa duit, nggak bisa bawa uangnya kan? Ya udah gue habisin sekarang. Jalan-jalan semana habisin apa segala. Nah, bahkan ke Muslim pun itu sudah agak terinternalisasi. Bagaimana kita mengikuti mindset dan gaya hidup orang Barat, gimana kita lebih suka rock jeans daripada gamis. Itu hal-hal yang kayak udah terinternalisasi dikit-dikit gitu, dikit-dikit halus banget. Kalau syaitan kan menjebaknya tuh halus, sedikit-sedikit dibawa ke tepi gitu, tipis-tipis gitu sih. Jadi nah tadi kan kayak kalau di Quran itu tidak hanya dengan warning aja, tapi dikasih juga kabar baik bahwa meskipun nanti Nabi Muhammad sudah tidak bersamai kita, tapi Quran itu akan selalu ada bersama kita, dan Quran itu harus dihidupkan. Jadi nggak cuma dibaca atau cuma ada di meja doang, tapi ya harus ada di percakapan kita, bahkan. Kita ngomong ke orang, ngomong bahasa Quran. Artinya apa? Kita ngomong hal-hal yang baik, memberikan solusi pada orang lain, bukan hal-hal gibah. Yang mana ada gibah-gibahan di Quran kan? Nggak mungkin gitu. Atau nggak mungkin memfitnah atau apa. Jadi bahasa Quran itu sebenarnya harusnya apa yang kita bawa ke percakapan kita sehari-hari juga, memuji, berbakti pada orang tua, itu makna dari mengimplementasikan dan menghidupkan Al-Quran dalam hidup kita, insya Allah gitu. Teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Afwan kalau jadi kemalaman, teman-teman. Aku balikin ke Masya Anini. Allah. Masya Allah. Keren banget ya teman-teman. Bahasan Al-Kahfi tadi baru beberapa ayatnya udah mind blowing banget nih. Dari awal tadi kita udah eh, ditunjukin nih Al-Quran itu lurus dan meluruskan.
Al-Quran nih nggak hanya membawa peringatan aja atau warning aja, tapi juga ngasih tahu kita nih bahwa nanti di akhirat tuh kalau kalian di dunia sabar akan ada reward. Rewardnya tuh nggak main-main nih, surga. Mm-mm. Dimana di sana tuh nggak ada ini ya kebosanan ya kayak Nggak terus nikmatnya ada. tuh makin tambah gitu loh, masya Allah. Iya, Masya Iya, Allah. masya Allah. Terus di nah terus di tadi kenapa harus balance nih antara ada warning dan si reward, karena kalau misalnya kita fokus sama warning aja nanti kita bisa bahaya, bisa depresi gitu ya, bisa putus asa. Mm-mm. Padahal kata Allah Mm. kan kita nggak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah gitu ya. Terus kalau misalnya kita tahu rewardnya aja, nanti kita bisa terleha-leha gitu ya. Wah, Allah maha pemaaf kok. Ya udah nggak apa-apa, maksiat sekali aja. Nanti bisa taubat gitu kan, ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Dan makanya Allah di ayat-ayat selanjutnya juga dikasih penjelasan lagi nih, warningnya gimana gimana orang-orang kafir yang ternyata apa ini ya percaya Jadi salah. Trinitas tadi ya Ya. yang dosa-dosa jadi salah kaprah ya. Terus sampai tadi apa menuhankan apa nih tadi, oh kata Kak Aulia, jadi you only live once tapi lupa Iya juga bener. kalau you only die once. Kamu hidup cuma sekali tapi kamu juga mati cuma sekali gitu. Jadi sebenarnya hidup kita untuk ibadah itu tuh sebenarnya jadi make sense banget ya. Maksudnya kita hidup di dunia karena kita percaya akhirat, jadi kita jadi semangat untuk berlomba-lomba gitu cari pahala di dunia supaya nanti di kehidupan yang lebih Suaranya hilang ya, abadi itu Ray? kita jadi enak gitu. Sabar aja, sabar, ini di dunia tuh gak, bahkan ada hadis yang ya udah kita tuh cuma 60 tahun aja gitu. Halo, Iya. Mm-mm. Betul. udah tadi Iya, ya, udah. connecting gitu Iya. ya kayak masya Allah, masya Allah. Mungkin teman-teman ada Masya yang mau nanya Allah. kali, Din. Oh iya, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak atau Kan. gimana nih Oh, teman-teman, ada yang mau ditanyain ke Kalila perihal yang tadi, kalau ada yang relate apa gitu, monggo monggo, mumpung ada wah, Kalila di relate sini. di kehidupannya. Masya Allah. Aku mau nanya, Kak, jelas nggak suara aku di sini? Iya, jelas. Alhamdulillah. Jelas Kak. Iya. Masya Allah. Iya. Wah, Masya Allah banget nih. Ini, iya bener. Aku juga sempat ngerasain juga kayak gitu kan. Teman aku tuh sampai kayak bilang, kenapa sih lu sampai tiap hari banget gitu, sampai lu ngikut kajian sehari berapa kali kok kayaknya ini terus gitu, bertubi-tubi gitu, lebay banget sih, kan udah pasti masuk surga juga sih muslimin gitu. Nah, itu sebenarnya
kita bisa menanggapinya tuh dengan apa ya, kasih sayang dan pemakluman. Gini, knowledge mereka, balik lagi ke knowledge. Setiap orang tuh berbeda-beda. Ya, ibaratnya gini, kalau lingkungan kita adalah orang-orang yang nggak pernah sholat, yang pacaran, yang teman-teman kita juga nge-mall mulu, pakai jeans, celana, apa. Ya pas dia ngelihat ada orang pakai gamis, walaupun kerudungnya pendek, dia bilang, "Wow, saya udah berubah banget bu sekarang." Gitu kan? Mereka bakal bilang gitu. Tapi kalau kalau dia sudah punya, maksudnya kalau di lingkungan ponpes atau misalnya semua orang juga pakai gamis di Indonesia ini, misalnya mostly ya orangnya pakai gamis panjang, bahkan banyak yang cadaran juga. Mbak, justru yang kerudungnya masih pendek, justru kayak dibilang, ih kamu coba kerudungnya itu panjangin deh gitu. Kalau kamu kurang itu jadi begitu. Itu karena lingkungan dan knowledge-nya mereka itu. Kita harus lihat gitu ke dianya sendiri. Nah, lingkungan dia tuh seperti apa? Mungkin dia kebanyakan teman-temannya juga tipe-tipe ya yang Islamnya Islam begitu, Islam KTP. Giliran berteman sama kita, yang dia lihat kok kamu nih jadi spesies baru ya nih kayaknya nih gitu. Dia akan jadi merasa kamu berbeda gitu, malah merasa kamu ekstrim ibaratnya kalau orang-orang suka bilang gitu. Nah, Radikal gitu Kak. menanggap iya, radikal. Padahal begini, kalau dulu di mana ibaratnya gini, kalau semua orang sholat setiap azan tiba-tiba nih baru azan, semua orang tuh langsung berbondong-bondong ke musola, ke masjid semua. Kalau ada orang nih yang telat nih cuma telat dikit gitu apa, pasti diliatin kan. Ih, ditelat dia itu. Tapi kalau Iya. di zaman sekarang, di mana mau azannya itu sampai 1 jam kemudian, itu masjid masih cuma isi 1 orang, 2 orang. Udah gitu yang muazzinnya kakek-kakek pula, gitu. Azannya 2 kali dia lupa gitu. Tiba-tiba ada kamu bahkan sebelum azan sudah datang perempuan lagi misalnya nih. Kan aneh justru dilihatnya, "Neng, ngapain di sini?" Justru aneh gitu. Nah disitulah kita jadinya harus juga memberikan apa namanya ya, pemahaman ke dia. Gini, kalau kan kamu tuh gini loh, Islam itu menyuruh kita untuk apa? Beribadah kan? Iya beribadah. Nah beribadah itu tuh sebenarnya nggak sholat doang, nggak zikir doang, nggak sholawat doang, nggak cuma ini doang, itu ibadah yang ada namanya qauliyah dan kauniyah gitu ya, ibadah fisik gitu. Tapi ada juga loh ibadah hati, ada juga ibadah aktivitas gitu. Ibadah hati itu apa? Dengan kita membersihkan hati kita, berprasangka baik, nggak gibah lagi. Kok kamu sekarang udah nggak mau sih ngumpul-ngumpul sama kita, ngobrolin apa? Aduh maaf ya, aku nih lagi ngurang-ngurangin ngomong yang negatif atau ini gitu. Misalnya kita tahu ya kalau misalnya gabung sama mereka bakal ngejulit-julitin ini, ngegibahin si itu gitu. Dulu kan kayak gitu kan. Terus setelah hijrah kan kita tiba-tiba tuh Iya. seolah-olah kayak menghilang dari peredaran gitu. Padahal sebenarnya kita Iya, ngerti benar-benar. tahu gitu. Kita bukan mau pergi, tapi ya mau bagaimana? Ini mau ya maksudnya ini yang memisahkan kita gitu. Nah, mereka tuh harus diberikan pemahaman sedikit demi sedikit. Pengalaman aku aja ya sama temen aku yang non muslim, itu aja itu benar-benar aku nggak ada sama sekali bahkan ngomongin agama atau apa, tapi aku bilang gini, aku pengen benerin, maksudnya aku pengen nih jadi lebih positif thinking, positive feeling, dan ya alhamdulillah ya katanya tuh aku dengar-dengar dengan ngurangin kata-kata negatif. Ayo dong kita bareng-bareng kalau misalnya kita lagi ngobrol atau apa, kita kurang-kurangin deh gitu ngomong negatifnya, kita positif gini-gini bla 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 bla. Tapi ya beberapa lama setelah itu ya, kok aku bingung kok aku nggak ditelepon-telepon lagi sama mereka, nggak grup call lagi. Ya mereka males lah. Kalau bareng sama dia ya kagak bisa ngomong negatif, kagak bisa ngegibahin ini, ngegibahin itu. Jadi eh, memang kita kasih alasan juga ke mereka bahwa sebenarnya ibadah tuh nggak ini doang loh. Ibadah juga adalah mengganti baju kita atau kita
baca Quran juga atau apa tuh namanya kita melakukan aktivitas atau apa ya perubahan yang mereka merasa kayak kok segitunya banget nggak usah terlalu gitu banget loh nggak usah terlalu begitu banget dong gitu kita kasih pemahaman justru ini tuh biasa aja kamu tahu nggak sih ini tuh biasa aja bahkan aku tuh merasa kurang banget belum dakwah belum ngapalin Quran belum ini belum itu lah emang harus kayak gitu banget lebay banget sih lah justru ini nih aku tuh kurang bekal tahu nggak sih kalau di surga itu nanti itu kan bakal ditimbang gitu kan ya kamu tahu sendirilah dosaku itu di masa lalu tuh kayak macam apa tuh macam gunung lah bagaimana aku mau masuk surga kalau timbanganku lebih beratnya dosa-dosa aku itu aku kan harus ngejar target gitu kan aku harus apa namanya ibaratnya harus banyak melakukan good deeds untuk ngapusin yang itu. Mereka kan tahu nih kita gitu kan. Mereka kan teman kita kan. Tahu lah misalnya ibaratnya ya dosa-dosa kita lah, aib-aib kita gitu sedikit-sedikit gitu kan. Seenggaknya mereka jadi logikanya jalan. Oh iya ya, pantesan kamu tuh kayaknya sekarang ikut kajian mulu. Pantesan kayaknya setidaknya mereka tuh punya sense yang logis. Ngeh. Oh, kamu tuh bukan ke arah ekstrim atau ini tuh lebay atau apa. Tapi memang itu bikin mereka mikir juga buat diri mereka sendiri. Iya ya, gue juga kayaknya gue bahkan misalnya, oh iya ya, gue belum kerudungan, ini kan dosa dosa mulu, gitu sedikit-sedikit gitu. Dulu gue belum kerudungan loh, terus sekarang kan gue harus, misalnya kita bilang gitu ke dia, sekarang aku baru mulai kerudungan, udah umur 20-an. Waduh, berarti selama yang kemarin kan gue dosa gitu, gue harus nutupin tuh dosa-dosa itu gini-gini. Nah, dia jadi ngerefleksiin ke dirinya sendiri. Gitu, kita nggak nyindir dia. Kita nggak dakwahin dia, kamu pakai kerudung dong. Kagak usah, nggak perlu. Kita pakai diri kita sendiri aja sebagai contoh. Aduh, aku tuh dulu pernah ngepost apa pas belum pakai kerudung, meskipun sekarang udah aku take down sih foto aku, tapi gini-gini bla bla. Terus dia jadi nyadar sendiri, gue kan masih punya foto selfie tuh di IG gue. Ya kita nggak secara langsung nyindir dia, tapi itu membuat dia tuh berpikir dan merefleksikan ke dirinya sendiri. Jadi dia nggak akan lagi berpikir, ibaratnya ya insya Allah gitu, dia nggak berpikir kita itu terlalu lebay banget, tapi memang dia dia juga ngeh gitu, oh iya ya dia ini temanku ini sedang mau memutihkan dosa-dosa yang dulu dan apa namanya menimba bekal yang lebih banyak buat di surga, karena kan nggak dijamin juga. Aku kan nggak tahu hitung-hitungannya. Aku ngerasa sekarang kayaknya udah cukup deh sholat doang gitu. Ternyata nanti pas di sana sholat mohon maaf ya, sholat kamu selama hidup kamu cuma bisa untuk ngabisin dosa dulu kamu pernah pacaran. Ya dosa-dosa yang lain, dosa riba, dosa ini, dosa itu belum kehapus nih karena kamu nggak ada deeds lain gitu ya, kamu nggak ada kebaikan lain gitu. Jadi ya mohon maaf ya kamu ke neraka dulu ya berapa puluh ribu tahun gitu. Lah kan amsyong banget daripada gue rugi gitu loh. Daripada rugi nanti mendingan gue susah-susah aja sekarang. Lu percaya kan kita bakal ke surga atau neraka? Kita kayak bukan konfrontasi ya, tapi kita kayak ngingetin juga ke dia gitu. Kamu percaya kan kita nanti bakal ke surga atau neraka? Ya iya sih. Dan orang muslim juga meskipun ke surga tetap aja ke neraka dulu buat dicuci kan? Ya iya sih. Nah ya udah, aku ngerasa aku dosanya banyak banget dan aku kayak nggak mau banget satu detik pun di neraka karena tuh kayak ya ampun itu siksanya ya Allah. Pokoknya udah deh ya ampun. Aku akan melakukan segala. Toh juga nggak susah-susah amat lah ke kajian ya kayak begini. Aku masih bisa makan sushi. Aku masih bisa nge-mall juga kan. Pakai gamis mau ke mall juga masih oke-oke aja kan. Ya udahlah gitu. Bersabar sekarang aku mah nggak apa-apa insya Allah gitu. Oh iya. Jadi orang akan punya visi yang maksudnya side yang sama, pandangan yang sama dengan kita. Alasan kenapa. Karena mereka tuh sebenarnya mungkin juga nggak tahu dan nggak pernah tahu, nggak ada yang pernah kasih tahu dan nggak paham juga karena lingkungan, karena ilmunya gitu belum sampai sana. Gitu sih insya Allah. Kalau bisa Aduh, menjawab. Masya Allah. Makasih kakak. Kami. Siap. Kalila. Iya. Kasih juga. Iya, keren Oke, banget balikin ya. lagi deh Bisa ke jadi Andin. iya, bisa jadi karena kita yang berusaha menjadi baik, orang lain jadi ikut tergerak gitu ya kayak
Insya Dan Allah. nggak perlu dakwah larang-larang atau ngasih tahu nyuruh-nyuruh temen, tapi karena temen tuh ya butuh temen, bukan butuh ustadz atau ustazah Benar. ya kak ya. Iya, betul banget. Masya Allah, Andin. Betul, betul. Iya, gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Kak, Masya aku mau Allah nih. Ya, Oh monggo. ya? ya jadi kalau misalnya kita ikut kajian kayak gini atau mungkin kajiannya lebih formal ya, kayak kajiannya misalnya ekskul atau ngeslow gitu ya. Terus mau minta izin gitu ke orang tua. Tapi orang tua nggak ngizinin. Tapi kitanya masih tetap ikut gitu. Itu gimana ya Kak? Ilmunya yang kita dapat itu bakalan tetap berkah atau mending gak usah ikut gitu Kak karena orang tua nggak ngizinin. Nah, iya, sebenarnya itu juga balik lagi ya. Itu sebenarnya Kak, kita harus cari tahu orang tua nggak ngizinin kenapa. Karena apa? Karena mereka nggak tahu bahwa ini tuh bagus banget, atau karena mereka tuh takut nanti kamu ekstrim nih, radikal nih masuknya. Itu kan gengnya, maksudnya ini aliran ke sini loh. Aduh, dilihat nih ya ustadznya yang ini lagi. Waduh, nanti kamu tiba-tiba kamu hilang nanti nak gitu. Jadi sebenarnya iya, tapi kan itu judgment, label tadi. Dan itu mindset, tadi balik lagi kayak ke mindset itu, karena semua orang punya mindset itu, akhirnya yang kita sebenarnya bisa melihat dengan lebih jelas, jadi minoritas, jadi dilihat aneh, jadi dilihat ekstrim. Karena semua orang, ibaratnya Islamnya KTP, pas ngelihat Islam yang beneran, mereka malah merasa kitanya yang salah gitu. Ya kan? Orang-orang kan sekarang mengeluh-elukan mainstream. Ibaratnya gini, kalau semua orang berdiri, tiba-tiba kamu duduk, kan kamu diliatin sendiri. Loh kok kamu duduk, semua orang berdiri loh. Padahal kamu tahu yang benar tuh duduk. Ya kalau kita belajar di kampus, di kuliah, di kelas, ya duduk gitu. Tapi semua orang berdiri, apakah terus kamu berdiri? Orang kan banyak latah, ngikut-ngikut kayak gitu. Nah, sama orang tua kita juga taunya, mendengarnya seperti itu bahwa oh kalau kalau ustadz ini begini-begini, kamu ngapain ikut kayak gitu, ngapain ikut kayak gitu. Sebenarnya gini, emang ada aku sempat dengar juga sih kalau apa permintaan orang tua, memang lebih baik kita birrul walidain. Insya Allah juga meskipun kita nggak dapat ilmu di ngeslow atau di ekskul, kalau sudah ditakdirkan ilmu itu jatuh kepadamu, akan lewat jalur lain. Bisa jadi dari kajian lain yang memang diridhoi oleh orang tua, atau tiba-tiba misalnya kamu menikah dengan ulama gitu, terus diajarin deh sama doi gitu, atau ya maksudnya dari jalur lain. Kalau itu memang udah takdir kamu. Tapi bisa juga kayak gini sebenarnya. Cuma ini cuma ini aja ya, maksudnya sampingan aja gitu. Kalau aku sih ibaratnya gini, se selama itu memang kita percaya kita baik, ada kan namanya kalau dulu tuh apa ya, dakwah sembunyi-sembunyi. Cuma ini sebenarnya nggak terlalu ini cuma alternatif aja, dan untuk orang yang memang mungkin masih bisa ngecover gitu, sembunyi-sembunyi gitu kan, misalnya sambil sambil buka laptop gitu kan, sambil buka HP atau apa, misalnya yang nggak begitu bohong juga sih, misalnya kamu lagi ngapain, nge-zoom mah gitu, ya paling mama mikirnya zoomnya zoom apa, zoom kuliah gitu, zoom zoom sekolah gitu, padahal zoom nge-slow gitu. Gitu. Jadi bisa sebenarnya nggak bohong, tapi juga tidak memberikan detail yang tepat gitu. Tapi insya Allah gitu kalau kita niatin, dan sebenarnya gini, kalau kita bisa berubah menjadi lebih baik, karakter kita jadi baik, atau tiba-tiba kalau misalnya ada obrolan di keluarga kita ngomongin tentang ada sedikit-sedikit agama atau apa, terus kita tuh ngikut nimbrung, atau kita jadi baik, kita jadi rajin, suka nyuci piring apa segala, mijatin orang tua gitu. Ih kok kamu tiba-tiba baik sih? Ya mah aku tuh soalnya pernah denger kayak gini, nggak sengaja sih mah gitu. Kayak di kajian gitu dibilang kalau birrul walidain tuh begini-begini, terus surga itu gini-gini kalau misalnya kita bilang, oh iya bagus kamu kajian di mana? Itu mah namanya ngeslow gini gini gini. Orang tua kan malah jadi suruh kamu ngeslow. Oh iya bagus bagus, mama mau ikut dong. Malah jadi pengen. Jadi kita bisa itu mengemas gitu. Kita Versi gue kemas dengan
Kita kemas tuh dengan tipis banget, sehingga justru orang lain yang tertarik, "Kok kamu berubah sih sekarang? Kok kamu jadi apa namanya ya, jadi anak yang, uh, rajin berubah gitu, beda gitu misalnya. Kalau orang hijrah kan makanya nih salahnya nih kalau bukan salah ya, tapi kadang-kadang gini kalau kita hijrah kan tiba-tiba kita jadi diem, mengurung diri sendiri, padahal mah kajian gitu kan, atau pergi-pergi keluar rumah offline, kajian offline. Padahal implementasi yang paling penting itu sebenarnya adalah karakter dan sikap kita. Percuma ilmu kita banyak, tapi ngomong kasar ke orang tua. Mama jangan ini dong, jangan apa namanya, larang-larang aku, ini kajian ini ilmu Allah ini, begini, mama ini nanti apa namanya, berdosa nanti kalau ngelarang-larang aku, ini kan nggak boleh gitu. Lah justru terbalik, ya malah jadi mamahnya tambah priori jadinya sama kok anak ini malah ikut kajian, malah jarang makan bareng, nge-zoom mulu, malah ini malah itu. Nah, kita harus gitu, kita bawa diri kita menjadi lebih baik dulu, kita bikin orang lain tertarik, kenapa karakter kita, makanya yang terbaik, dakwah terbaik itu sebenarnya dari karakter, dari perubahan sikap. Orang tuh lihat muslimnya, bukan Qurannya dulu gitu, atau apanya dulu, atau apa ilmu. Mama kamu kan nggak mungkin nanya, nah kamu sekarang udah hafal tuh Al-Muluk gitu, nggak mungkin. Tapi tiap hari pas kamu tiba-tiba kamu jam 10 udah tidur. Kok kamu tidur? Biasanya kamu begadang main game sampai malam ngobrol sama teman kamu. Iya mah katanya tuh apa namanya? Kalau misalnya kita tidur setelah Isya terus al-mulkan itu nanti dapat kayak begini-begini terus dijanjikan apa namanya? Keberkahan rezeki. Kan aku pengen rezekinya baik untuk kita juga mah besok gitu. Terus aku sholat duha juga buat ini. Ih kok kamu tahu ya amalan-amalan kayak gitu? Iya alhamdulillah mah dari ekskul. Apaan tuh? Kayak gitu. Jadi jadi itu jadi orang tua kita tuh akan melihat sesuatu yang nyata. Tadi kayak Andini bilang, orang tua butuhnya anak, bukan ustazah, bukan ustad. Gitu, insya Allah. Insya Allah kalau bisa ngejawab, maaf ya kalau misalnya menyimpang. Oke, makasih ya Kak. Iya, makasih Kak Nadila. Semangat. Semoga orang tuanya eh, melanggengkan kajian-kajiannya Tirin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Iya, semoga. Iya, jangan lupa juga itu didoakan supaya dilembutkan hatinya. Suka lupa mendoakan kadang kita. Benar. Betul, betul. Insya Termasuk Allah. aku sempat relate sih yang itu, sempat relate waktu awal-awal hijrah tuh kayak gitu. Udahlah aku introvert, terus kayak karena lagi semangatnya kajian gitu, kayak jadi kayaknya ngezoom terus gitu, jadi sempat ditanyain kayak iya tuh jadi ngezoom terus, jadi begadang apa gimana gitu. Terus iya ya, terus jadi tapi kan jadi makin ngaji akhirnya ngerti, oh ternyata nggak gitu caranya Iya. gitu. Suatu yang Justru berlebihan yang juga kan terlihat itu ini ya berbahaya nanti. iya Terlalu gitu betul nanti kan. gitu ya. Masya Allah. Harus apa ya, bikin orang tua respect itu dari akhlak kita justru ya. Kan orang tua juga nggak tahu ilmu kita tuh udah nyampe mana gitu ya, kan nggak mungkin kita ini loh mah udah nyampe sesi hijrah ya, mana paham ya. Keluarin semua dalil yang kita Waduh. diketahui gitu kan nggak mungkin ya, tapi kan kelihatan dari perilaku kita katanya makin rajin misalnya gitu ya, makin sering bantuin mama gitu. Iya Gitu betul. guys, memang kalau Insya sama orang Allah. tua perlu pelan-pelan. Perlu cara gerilya pelan-pelan. Iya. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Sudah 9.40, Masya Allah. Iya nih, Jadi kita Masya mulai jam Allah. berapa ya? Oh iya. 7:30. Mm-mm. Udah 2 jam ya, Masya Allah.
Masya Allah. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, mungkin dari Kak Lila ada closing statement nih buat pesan-pesan buat teman-teman Extra XOL nih dari pertemuan malam ini. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Afwan mengganggu jam istirahatnya juga. Insya Allah yang kita bisa ambil atau take away dari Al-Kahfi di ayat-ayat awal ini jadi eh, hebatnya gitu ya. Al-Quran itu bahkan dari cuma 3 atau 5 ayat di awal aja itu udah ngecover banyak hal. Bahkan mengcover suatu mindset yang modern banget. Seperti tadi materialisme, sekularisme. Nah, kadang kita tuh berpikir itu jauh dari kita, nggak mungkin lah aku materialistis, aku nggak segitunya cinta uang gitu, atau enggak loh, aku nggak sekuler atau apa. Tapi justru ketidaktahuan itu dan kepercayaan diri, terlalu percaya diri bahwa kita tuh nggak mungkin ini, nggak mungkin itu. Itulah yang kadang-kadang menjerumuskan kita. Ternyata itu ada di kehidupan kita, ternyata kita nggak sadar. Maka dengan menimba ilmu, dengan membuka hati kita untuk menerima kebijaksanaan-kebijaksanaan dan makna-makna dari Al-Quran ini, membuat kita tuh lebih bisa menanggapi apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita hijrahnya juga kita berprogres gitu pelan-pelan dari awal dan pasti teman-teman juga udah banyak pengalaman ya, baik senang ataupun duka gitu dalam pengalaman hijrahnya. Tapi insya Allah itu juga bentuk dari kita memuji Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah itu sangat powerful banget gitu di Al-Kahfi ini. Justru bahkan di apa namanya, Al-Kahfi ini adalah surat yang di tengah Al-Quran. Jadi kalau pertengahan Al-Quran itu dibagi dua, tengahnya itu adalah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi. Nah, surah ini dibuka dengan Alhamdulillah dan bahkan dia tuh relate banget ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu aja sih closing statement aku. Insya Allah terus istiqomah dalam hijrahnya dan menimba ilmunya. Yang baik-baik Masya silahkan Allah. diambil dari Allah, dan kalau ada kesalahan itu murni kesalahan aku semua. Ini juga sebenarnya reminder buat diri aku sendiri yang masih banyak belum mengimplementasikan Islam dalam hidup aku. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakillah khairan buat Kak Iya, Lila yang jazakallah udah sharing-sharing khairan sama Dini. kita. Jazakumullah khairan juga buat teman-teman yang masih bertahan sampai jam segini. Dari aku dan admin lain mungkin juga mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Jangan lupa nih ngingetin hari Ahad, insya Allah kita ada kelas tahsin bareng nih. Jam 6 pagi ya, habis subuh. Alhamdulillah kita tutup pertemuan malam ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah. istighfar, astagfirullahaladzim, membaca surat Al-Asr, wal asri, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusri, illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semuanya. Kak, Jazakillah Kalila, Kak terima kasih Andini, semuanya. dan Iya, Kan ya. waktu semuanya. Wayaki. Bye-bye. Bye-bye. Jajayong.